Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel ini. Bagi para pemirsa yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dahulu saya pernah tinggal cukup lama di kota Bandung. Begitu lamanya, yaitu 10 tahun, sampai Bandung tidak ubahnya seperti rumah saya sendiri. Di Bandung, saya sering menghabiskan waktu senggang saya di akhir minggu untuk hunting foto dan video kereta api. Saya cukup senang sekali hunting kereta api di sana karena kotanya berada di tengah pegunungan, sehingga tempat spotting berpemandangan spektakuler banyak. Namun, masa-masa indah hunting foto dan video kereta di Priangan akhirnya berakhir sewaktu saya kembali ke Surabaya di tahun 2012 yang lalu. Walaupun di Jawa Timur saya masih bisa hunting kereta di tempat yang berpemandangan tak kalah bagusnya, serta melihat beberapa jenis kereta yang tak ada di Pegunungan Priangan, rasa kangen untuk kembali ke sana itu selalu ada. Setelah beberapa tahun merencanakan, akhirnya kesempatan itu tiba di pertengahan tahun 2022 atau 10 tahun setelah saya meninggalkan Bandung. Memang dalam 10 tahun semenjak saya meninggalkan kota itu, saya pernah beberapa kali berkunjung ke Bandung. Namun semuanya dalam rangka bekerja, sehingga saya tidak ada waktu untuk hunting kereta api di pegunungan. Baru akhirnya di tahun 2022 ini, saya bisa meluangkan waktu untuk hunting kembali di Pegunungan Priangan. Apalagi saya juga ingin melihat jalur Cibatu Garut yang telah direaktivasi. Karena dulu waktu saya masih tinggal di Bandung, jalur ini masih mati. Namun sewaktu saya menyusun rencana, saya menyadari bahwa ada beberapa masalah yang akan menghadang saya. Yang pertama adalah maraknya laporan bahwa fotografer kereta api cenderung dikriminalisasi di fasilitas kereta api. Walaupun manajemen PT Kereta Api sudah memberikan jaminan keamanan dan beberapa rekan fotografer dan video blogger bisa beraktivitas dengan tenang di stasiun ataupun kereta api, namun masih banyaknya berita tentang penggemar kereta api yang ditangkap pihak keamanan stasiun karena foto-foto, membuat saya memilih untuk tidak hunting di stasiun. Akhirnya dengan berat hati, saya memilih untuk tidak berkunjung ke stasiun-stasiun favorit saya dulu, seperti Lebak Jero atau Sasak Saat. Permasalahan kedua yang menurut saya paling penting adalah jadwal kereta api. Tidak seperti tahun 2012 silam, sekarang mayoritas kereta bendera jarak jauh beroperasi saat langit masih gelap. Apalagi di jalur Cibatu Garut yang baru dibuka kembali, jadwal kereta apinya bisa dibilang sangat jarang. Jelas kesempatan saya untuk memotret kereta api sangat kecil dibanding dulu. Dan masalah lain yang menambah tantangan buat saya adalah makin macetnya jalan antar kota di Jawa Barat. Setelah menimbang beberapa permasalahan di atas, akhirnya saya memilih untuk hunting di daerah Cibatu dan menghabiskan sebagian malam saya di kota Garut. Di Cibatu, tempat hunting yang saya pilih adalah di kaki sebuah bukit di daerah Padasuka, sekitar beberapa kilometer di timur stasiun Cibatu.
Dari tempat ini, kita bisa melihat kereta api melewati persawahan terasering dengan latar Gunung Papandayan dan Cikuray di kejauhan. Namun saat saya berkunjung lagi di tahun 2022, saya terkejut dengan perubahan di tempat ini. Dulu saya bisa melihat pemandangan di bawah bukit dengan leluasa. Namun sekarang sudah banyak tanaman yang menghalangi pemandangan dan bahkan ada beberapa rumah di tempat yang dulunya adalah hutan kecil. Walaupun begitu, saya masih bisa merekam beberapa kereta api yang lewat tanpa banyak halangan. Kalaupun ada yang kurang di hari itu adalah cuacanya yang kurang bersahabat. Karena musim kemarau yang basah, semua gunungnya tertutup oleh awan, termasuk Gunung Papandayan dan Cikuray yang dulu jadi latar belakang video dan foto kereta api saya. Selesai hunting di sini, saya beralih melihat jalur kereta api Cibatu Garut yang baru dihidupkan kembali. Bagi saya pribadi, rasanya susah dipercaya bahwa jalur kereta api yang dulu lahannya banyak diduduki dan relnya rusak tertimbun atau sudah banyak dicuri, bisa beroperasi penuh kembali. Tapi itulah yang terjadi di jalur ini. Spot pertama yang saya kunjungi adalah di persawahan di dekat perlintasan dan jembatan kereta api Citameng. Dulu saya sering lewat tempat ini, melihat jembatan yang sudah berkarat dan perlintasan kereta api yang hilang tertimbun aspal dan bangunan.
Waktu itu saya tidak mengira bahwa jalur ini akan hidup lagi. Namun kenyataannya, saat kembali lagi di tahun 2022, jalur ini sudah beroperasi kembali dan saya melihat kereta lokal Garut Cibatuan lewat di sini. Selain Citameng, tempat lain saya melihat kereta api melewati jalur Cibatu Garut adalah di Jembatan Tunggilis. Di sini saya bertemu dengan kereta api Cikuray dari Garut tujuan Jakarta. Saat saya berkunjung ke stasiun Garut, kekaguman saya makin memuncak. Dulu, waktu saya tinggal di Bandung, kondisi stasiun Garut cukup mengenaskan. Waktu itu areal pelataran stasiun dipakai untuk pasar yang sangat padat. Selain itu, bangunan stasiun dipakai sebagai markas sebuah ormas yang ditakuti pada masanya. Pada dasarnya, dulu areal stasiun Garut adalah salah satu daerah terkumuh di kota tersebut. Namun setelah bangunan stasiun ini direvitalisasi, saya sangat takjub dengan hasilnya. Stasiun Garut tidak hanya jadi hidup lagi, namun juga menjadi lebih megah dan besar, dan merupakan salah satu tempat yang elit di kota Garut. Pasar yang dulu pernah menempati lahan stasiun sudah tidak berbekas lagi.
Puas dengan tamasya di Garut, saya pun kembali ke Bandung. Di perjalanan, tiba-tiba saya menemukan sebuah spot baru yang memungkinkan saya merekam kereta api yang lewat di daerah Karangsari. Dahulu, saya suka hunting di Karangsari karena di sini saya bisa merekam kereta api dengan nuansa persawahan yang asri. Namun semenjak tahun 2019, ada jalan raya baru yang melewati daerah ini. Bagi saya, keberadaan jalan raya baru ini tidak ubahnya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, jalan ini memudahkan akses menuju stasiun Karangsari dan menambah spot foto kereta yang baru. Namun di sisi lain, keberadaannya membuat daerah yang dulunya asri ini jadi kumuh, berantakan, dan penuh polusi. Sesampainya kembali di Bandung, saya juga menyempatkan diri untuk hunting kereta di sekitaran stasiun Bandung. Zaman dulu, stasiun Bandung adalah tempat yang casual, di mana orang bisa dengan mudah masuk dan duduk-duduk di areal peron. Dahulu pun, saya sering merekam aktivitas kereta api yang lalu lalang di sini. Namun kini stasiun Bandung sudah mengalami modernisasi besar-besaran dan sudah menjadi steril. Saya pun sempat pangling dengan penampilannya yang berbeda jauh dengan waktu saya masih sering naik kereta api dari sini. Pada kesempatan ini, saya juga sempat melihat aktivitas langsiran sebuah lokomotif CC206 dengan livery Lebaran.
Waktu itu saya sempat heran, mengapa lokomotifnya kemudian berangkat ke timur sendirian tanpa membawa rangkaian. Ternyata lokomotif tersebut digunakan untuk uji lintas ganda yang baru selesai dibangun di daerah Rancaekek. Walaupun ada beberapa kekurangan, saya merasa sangat bahagia bisa hunting kereta api lagi di Pegunungan Priangan. Niatan saya untuk melepas rasa kangen sekaligus mewujudkan keinginan lama saya menggunakan kamera DSLR untuk hunting foto kereta api di sini akhirnya tertunaikan juga. Setelah saya merasa puas bisa kembali hunting kereta api lagi di Pegunungan Priangan setelah 1 dekade absen, tiba saatnya bagi saya untuk kembali lagi pulang ke Surabaya dan membawa cerita dan kenangan indah saya akan tanah Priangan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa nantikan tayangan video saya selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa.